I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Selamat malam semuanya, maaf mengganggu waktu bermainnya atau penontonnya, waktu-waktunya atau pokoknya. Di sini saya menjelaskan secara singkat tentang apa itu hipertensi. Mungkin kalian juga nggak asing sama hipertensi. Benar kalian ada nama lainnya hipertensi? Darah tinggi, itu udah tahu semua. Jadi tekanan darah tinggi berarti selalu akan meningkatkan tekanan darah yang kurang lebih 140/90 paling tinggi ya. Jadi penyakit hipertensi itu nggak ada sinyal dari alam dari tubuh kita. Bahkan yang kita sehat kelihatannya sehat ini itu juga bisa terkena penyakit hipertensi. Nah, hipertensi itu kan biasanya penyakitnya dialami oleh manusia ya, tapi sekarang itu banyak remaja kita tuh banyak yang kena hipertensi juga. Nah, ini ada data statistik yaitu 1 dari setiap 5 orang menderita tekanan darah tinggi. Sepertiganya tidak menyadari. Jadi kebanyakan kita yang mengalami hipertensi itu tidak menyadari kalau kita itu kena hipertensi. Nah, sekitar 40% kematian di bawah umur 65 tahun itu karena hipertensi. Seperti yang kalian ketahui ya, ada 2 jenis, yaitu hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Nah, kalau hipertensi primer itu nggak ada gejalanya, jadi ya kayak kita sehat-sehat gini tuh juga bisa terkena hipertensi tanpa ada gejala. Nah, kalau hipertensi sekunder itu ada gejalanya seperti karena stres, sakit ginjal, keracunan, kehamilan, atau reklamasi. Biasanya kalau umur-umur segini stres-stresnya ya cari jati diri atau karena banyak lah problemnya kehidupan anak muda. Nah, kemudian ini ada data kategori normal itu kurang dari 120/80. Jadi nanti berdasarkan salah satu kalian mungkin ada yang ditensi buat ngecek atau bercontoh. Terus ada prehipertensi yaitu 120 sampai 139/80 sampai 89. Kemudian ada hipertensi stadium 1 itu 140 sampai 159/90 sampai 99. Jadi itu udah tinggi banget di atas rata-rata ya. Kemudian ada hipertensi stadium 2 paling tinggi kurang lebih 160/100. Lalu bagaimana akibatnya bila hipertensi diabaikan? Ini penting banget. Kalau kita mengabaikan penyakit hipertensi, kita bisa terkena stroke, terkena serangan jantung, kemudian gagal ginjal. Banyak tuh anak muda yang sekarang kena gagal ginjal. Kemudian ada kebutaan, terus ada gangguan pembuluh darah. Nah, ini paling parah nih, gangguan pada pembuluh darah. Bakalan lupa makanya kendalikan tekanan darah tidak lebih dari 140/90 atau 135/85 bila menderita hipertensi manis atau gagal ginjal. Biasanya ini terkena di orang tua atau lansia ya. Gunakan obat-obat sesuai dengan petunjuk atau rekomendasi dokter. Biasanya kalau orang yang terkena hipertensi, dia akan pemeriksaan dulu atau konsultasi ke dokter sehingga dia akan perlu Anda perhatikan obat antihipertensi adalah obat keras. Jadi obat untuk hipertensi itu tidak sembarangan, dia dosisnya lebih tinggi atau dia obat keras. Jadi nggak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa izin dokter. Apakah di antara kalian ada yang mau bayar? Kelihatan pokok-pokoknya.
Apakah hipertensi bisa sembuh? Nah, penderita hipertensi seringkali beranggapan bahwa mereka tidak mendapatkan kesembuhan. Untuk makna yang sehingga mereka beranggapan tidak perlu lagi menggunakan obat-obat penurun tekanan darah. Padahal hipertensi itu bukan yang tersembuh darah tinggi. Sekali seseorang divonis menderita hipertensi, penyakit itu akan terus membelit penderita seringkali tidak sadar bahwa tekanan darah mereka menjadi normal karena mendapatkan pengobatan. Atau pengobatan itu penting banget, tapi banyak disekolahkan pengobatan. Jadi hipertensi bisa dikontrol dengan pola hidup sehat. Kalau malam itu udah jawabnya tidur, jangan begadang, jangan ngomong, jangan merokok, dan ngopi ya. Terus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah secara rutin. Bisa kontrol di puskesmas atau instansi kesehatan lainnya. Terus bisa ini paling penting biar berhenti merokok ya, berhenti merokok, kurangi konsumsi garam serta kendalikan kadar kolesterol dan gula darah. Tuh jangan suka minum es, apalagi makan itu habis makan tuh banyak yang kasih bisa minum es ya. Maka habis makan selalu kayak ada 24 jam minum es bersari terus. Jangan makan sebelah terus makan yang gak sehat lah. Nah, olahraga secara teratur misalnya ya kalian kan ya anak cowok biasanya senang olahraga sih maka dari tegar makan sayur dan buah dari serat tinggi. Penting banget makan sayur sama buah. Mungkin ada sayur atau buah. Makan buah dimakan. Kelola stres dan kendalikan emosi. Cukup istirahat. Ini udah waktu jam istirahat ya. Udah jam istirahat. Dari obat yang bisa meningkatkan tekanan terima kasih waktunya. Penjelasan saya sampai di sini.